Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya volatilitas yang terjadi cukup tinggi Pak Rio. Tadi di sesi pertama sempat naik signifikan, namun kemudian lebih cenderung tertekan. Meskipun di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mencoba untuk melawan dan akhirnya ditutup di zona hijau. Menguat tipis saja, hanya di 0,05%. Cukup berbeda dengan bursa Asia yang rata-rata menguat dan bursa Amerika yang juga ditutup menguat cukup signifikan Pak Rio. Bagaimana analisis Anda? Iya, jadi kalau kita lihat terlihat bahwa pelaku pasar sedang sebenarnya bukan sedang, tapi lagi wait and see dengan perkembangan-perkembangan yang ada seperti dari geopolitik, lalu dari kan nggak lama lagi kan akan ada laporan kinerja kuartalan ya untuk emiten. Jadi mereka cenderung mungkin masih wait and see. Tapi kalau secara teknikal kita bisa lihat sebenarnya indeks kita itu masih berada di dalam teritori di atas swing supportnya IHSG. Jadi kalau kita cermati lebih lanjut, indeks kita tuh sedang berada di area support 6750-an, 6750-an. Dan resisten itu ada di kisaran MA 200, MA penting dari analisa teknikal ini yaitu di level 6950. Jadi sebenarnya swing range IHSG itu cukup lebar Pak, Ya, antara 6750 sampai 6950 dan kelihatannya itu masih akan terus berlanjut hingga market bisa lebih confident dengan kondisi yang ada dan result dari kinerja kuartalan emiten yang dinilai harusnya akan cukup baik, Pak. baik, jangka pendek kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Rio dari sisi support dan resistennya dengan penutupan 6834 di sesi kedua hari ini? Oke, jadi kalau kita lihat jangka pendek, resisten IHSG itu ada di kisaran 6850 sampai 6900. Di mana support masih sama seperti yang saya sampaikan di 6750. Jadi agak cukup lebar untuk pergerakan IHSG ke depan, Pak. Terkait rilis kinerja kuartal ketiga Pak Rio di 2022, apakah ini akan menjadi salah satu penopang nantinya untuk indeks harga saham gabungan untuk tetap berada di jalur yang positif? Mengingat beberapa sektor yang diunggulkan seperti energi, kemudian juga perbankan, tampaknya masih akan mencatatkan hasil yang cukup baik di kuartal ketiga ini. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi, let's say dari energi, maka dengan tingginya harga komoditas, maka otomatis akan membuat kinerja emiten jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari sisi lain, kayak mungkin teman-teman di sini bisa lihat di sekeliling kita di mana mall makin ramai, jalanan makin ramai, tempat liburan makin ramai. Artinya dari sisi konsumsi pun juga relatif akan saya bisa bilang cenderung saya akan lebih ke optimis resultnya daripada pesimis dan rasanya itu akan menjadi sentimen yang akan positif bagi market ke depan, Pak, dari sisi kinerja emiten, Pak. Sementara dari sektor-sektor jagoan Anda ini untuk kuartal ketiga di 2022, apakah perbankan dan batubara yang sempat saya sampaikan tadi juga masih termasuk Pak Rio? Iya, masih. Seperti batubara dengan volatilitas yang ada, tapi terjaga jauh lebih tinggi harganya dibandingkan periode yang sama tahun lalu, maka secara kinerja emiten, mereka akan mengalami akumulasi laba yang tetap tinggi dengan volatilitas harga komoditas yang ada. Dan untuk perbankan sendiri dengan ekonomi kita yang masih terlihat lancar dan positif, pada dasarnya tidak ada sebuah isu yang negatif ya untuk perbankan. Jadi bagi saya kedua sektor ini masih sangat menarik. Baik, Pak Rio untuk perbankan dan batubara, tadi saya sudah lihat bocoran dari sampelian Anda juga masuk beberapa saham ini. Nanti kita juga akan singgung dari sisi sektoralnya. Nah, di sisi lain ada yang cukup menarik Pak Rio di tengah perdagangan hari ini, perbankan digital. Di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini mengalami penguatan yang
dinilai cukup signifikan. Ada BBHI, BPYB, kemudian juga ada Arto. Dari sisi sentimen tadi untuk Arto sudah kita sampaikan, mulai dari perdagangan Jumat pekan lalu, Senin dan hari ini asing sudah mulai kembali masuk. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham perbankan digital di tengah penguatan yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini setelah koreksi yang cukup dalam? Sementara dari sisi sentimen, inflasi tinggi dan suku bunga masih membayangi saham-saham yang ada di sektor ini. Oke, jadi terlihat kalau saya lihat di sini, maka pelaku pasar akan menunggu result dari bank digital. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa secara valuasi bank digital ini sudah jauh lebih menarik dibandingkan di harga-harga puncaknya di pertengahan tahun lalu, Pak. Seperti dulu PBV bisa 30 kali, ada yang PBV 40 kali, tapi kalau teman-teman lihat sekarang PBV Arto itu kisaran 8 kali. Lalu PBV-nya let's say kayak BBYB itu sekitar 6 kalian. Seperti misalnya itu sekitar 1, menjelang 2 kali. Jadi pada dasarnya secara rasio PBV itu sudah lebih normal dan itu bisa jadi daya tarik bagi investor untuk mulai melirik lagi sektor bank digital. Walaupun tetap kinerja yang harus ditunggu apakah sebagus yang diekspektasikan dari sebelumnya. Baik, sebelum jeda kita akan coba lihat dari sisi teknikalnya terlebih dahulu untuk Arto yang pertama, Pak Rio. Hari ini di sesi kedua berbalik menguat 4,70% di 4.900. Untuk besok kemana arah Arto? Silakan Pak. Oke, jadi kalau untuk Arto terlihat masih ada potensi penguatan. Kita bisa expect kenaikan harga saham Arto itu mungkin kisaran ke swing high-nya mungkin di 5.400 masih sangat masuk akal. Dengan 5.000 area berapa support, Pak? 5.400 Pak. Oke. 5.400 dengan area support kurang lebih di kisaran 4.550-an. Kemudian BBHI Pak, hari ini juga ditutup menguat signifikan di sesi kedua hari ini. Oke, dengan kenaikan yang relatif sangat tinggi untuk BBHI ini, kalau kita lihat resisten udah nggak terlalu jauh ya, mungkin di kisaran 2050 sampai 2100 itu akan menjadi resisten, di mana support itu kurang lebih di level 1.800 sampai 1825 Pak supportnya. Baik, penutupan hari ini di 1950 menguat di 25,00%. Atau reject atas sepertinya. Terakhir untuk BBYB Pak, singkat saja Pak Rio. Oke, kalau BBYB kita lihat masih ada ruang kenaikan setidaknya ke level 925 sampai 940 dengan support kurang lebih di level psikologis 800 akan menjadi support buat BBYB. Oke, penutupan hari ini di 825 menguat di 13,01%.